secara disadari atau tidak disadari, dia mencari Tuhannya. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia mencari siapa yang memberikan kesenangan ini. Dan ketika dia mendapatkan kesusahan, lalu dia mencari siapa yang bisa membantuku dalam menyelesaikan kesusahan-kesusahanku ini. Ketika tidak ada satupun yang mampu memberikan bantuan ketika dia menerima kesusahan, dia bergantunglah kepada Tuhannya itu. Tapi Tuhan yang dicarinya tidak kunjung ketemu. Kemana dia mencari Tuhan? Akhirnya, bagi orang-orang yang mempunyai agama, dia mencoba mencarinya melalui rumah-rumah ibadah yang dibangunnya, ke gereja, ke masjid, ke kelenteng, ke kuil, ke vihara, dan sebagainya. Atau mengunjungi ke tempat-tempat yang dianggap sakral. Itulah maka timbullah bermacam-macam agama, bermacam-macam aliran, dan sebagainya dalam rangka mencari. Maka berbahagialah mereka yang mencari kemudian menemukannya. Setelah menemukan, tidak hanya sekedar itu, lalu dia berusaha untuk memenuhi apa yang diperintah dan untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Sehingga dengan demikian, hidupnya jadi lengkap dan tentram. Lalu manusia mencari siapa sih yang berhak menyembah Allah? Nah, ternyata yang berhak menyembah Allah itu dia cari dari apa yang diciptakan oleh Allah yang paling lengkap. Manusia diciptakan jasmaninya dari api, air, angin, dan tanah. Ada isinya yang disebut ruh, jiwa, atau eter. 5 unsur itulah yang berhak atau yang bisa mengabdikan diri secara utuh kepada Allah. Kalau hewan-hewan berkaki 4, kerbau, sapi, kambing, kuda, gajah, badak, mereka hanya punya 4 unsur. Jiwanya, eternya tidak ada. Jadi api, air, angin, tanah ada padanya. Nah, kalau yang melata cuma punya 3, air, angin, dan api. Kalau tumbuh-tumbuhan hanya punya 1 unsur, yaitu unsur air saja. Nah, manusia nanti akan dikembalikan oleh Allah. Kemana dia lebih cenderung? Unsur apa yang lebih cenderung itu? Kalau unsur eternya cenderung kepada yang pencipta, dia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau cenderungnya kepada salah satu unsur tadi, air, api, angin, atau tanah, dia akan kembali ke sana. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa manusia akan dibangkitkan dengan siapa yang dicintai. Maka beruntunglah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti dia akan dibangkitkan, nanti sama-sama bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya itulah kebahagiaan yang paling lengkap dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatalah dengan perkataan yang benar, lurus, dan tepat. Jangan terombang-ambing oleh kehidupan dunia. Carilah sesuatu sehingga kita bisa menempatkan diri di atas dunia sebagai Khalifatullah fil Ardh.